sunyi atau juga sepi. Konon katanya pada masa zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia, atau masa zaman jahiliyah sebelum masuknya agama Islam, orang-orang Arab bepergian melakukan perjalanan. Karena orang Arab atau penduduk kota Mekah melakukan perjalanan, sehingga kota Mekah kosong, sepi, dirasakan sunyi senyap, karena kota Mekah ditinggalkan oleh penduduknya. Itu yang pertama. Kenapa atau apa artinya safar? Yang kedua, pada masa zaman jahiliyah penduduk kota Mekah meninggalkan kota Mekah untuk mencari makanan, sehingga makanannya sampai kosong. Itu jadi udah tahu ya sekarang apa yang dimaksud dengan safar. Apa artinya safar? Kosong atau sunyi atau sepi. Nah, dihubungkan dengan kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, masih dititipkan, diamanatkan sehat, sehingga kita panjang umur sampai ke detik ini, bulan Safar. Nah, pada bulan Safar itu atau bulan Safar itu harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kualitas dan kuantitas amal ibadah kita di bulan Safar ini tidak meningkat atau masih stagnan, masih tetap seperti bulan-bulan sebelumnya, maka dikatakan ibadah kita kosong. Kalau ibadah kita kosong, berarti termasuk orang yang sangat merugi. Nah, jangan ngobrol. Ibadah itu kan ada dua, ada ibadah vertikal, ada ibadah horizontal. Ibadah vertikal adalah ibadah antara hamba Allah dengan Sang Maha Pencipta, makhluk dengan Sang Kholiknya, itu yang dikatakan ibadah vertikal. Seperti apa? Sholat, puasa, yaitu ibadah vertikal. Kemudian ada lagi ibadah horizontal. Ibadah horizontal itu ibadah antara manusia dengan sesama makhluk Allah selain manusia. Apa misalkan ibadah kita dengan lingkungan, ibadah kita dengan lingkungan, atau istilah bahasanya
ibadah sosial, ibadah vertikal hablum minallah, ibadah horizontal hablum minannas. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu ya. Jadi di bulan Syawal ini pertama tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Apa yang dimaksud kualitas ibadah kita? Misalkan khusyuk, sholatnya khusyuk, ya. Sholat fardunya khusyuk, sholat sunatnya khusyuk, sholat duhanya khusyuk. Sholat duha ulah cuar cengil, terus sholat duha silih koel, ya. Ketawa ketiwi, itu mah termasuk mempermainkan Allah. Ya. Tuh. Yang kedua, setelah kita meningkat kualitas dan kuantitas ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa niatnya. Niatnya harus bagaimana? Niat semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hati lurus. Kita melakukan ibadah sholat, kita tolak ilmu, niatnya harus lurus semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ibadah kita harus lurus, niat semata-mata untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hadis berkata, siapa yang mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Intinya, siapa yang mencari ilmu semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Nah, kenapa ibadah kita harus lurus semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala? Karena kita semua setelah lama di alam kubur nanti akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, maka kita akan dihadapkan dengan timbangan, dengan mizan, timbangan takaran amal ibadah kita waktu di mana? Waktu di dunia. Diceritakan ada tiga golongan yang ingin masuk surga. Pertama, ada golongan orang-orang mujahid. Yang kedua, ada golongan orang ahli baca Quran. Yang ketiga, ada golongan ahli sedekah atau dermawan. Terjadi percakapan antara malaikat dengan tiga golongan tersebut. Kata malaikatnya Allah, "Hai." Pertama, malaikat Allah bertanya kepada orang yang katanya ahli jihad, "Hai fulan, kenapa kamu ingin masuk surga?" Menjawab ahli jihad, "Saya ingin masuk surga karena saya mati
syahid jihad fisabilillah. Saya mati karena berperang melawan musuh-musuh Allah. Saya mati karena membela agama Allah. Tapi malaikat Allah menjawab, hei fulan, kamu tidak bisa masuk surga. Kenapa malaikat? Kenapa hei malaikat saya tidak boleh masuk surga? Karena kamu perang melawan musuh Allah, niatnya salah, semata-mata ingin disebut sabilillah, semata-mata ingin disebut ahli jihad. Kamu sudah mendapatkan gelar di dunia ahli jihad, jadi salah niat ya. Jadi yang tahu isi hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalian siswa-siswi SMK Salam, kalian itu tolak ilmu itu jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Maka niat halus lurus. Ya Allah, saya niat tolak ilmu di SMK Salam, semoga ya Allah, saya niat tolak ilmu di SMK Salam, saya niat tolak ilmu di Pondok Pesantren As-Salam, saya niat tolak ilmu di Pondok Pesantren Al-Hikmah, saya niat tolak ilmu di Pondok Pesantren Uswatus Sadah, semata-mata mengharap itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah niat. Jadi sakola ibadah, bukan pesantren hukum. Sakola ibadah asal niatnya. Kalau pesantren salah niatnya, gugur pahalanya. Tuh golongan yang pertama ya, kata malaikat, kamu tidak berhak masuk surga karena kamu perang melawan musuh Allah, semata-mata ingin disebut pahlawan, semata-mata ingin disebut ahli jihad, maka dia tidak memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat bercakap lagi dengan golongan yang kedua, ahli tadarus Quran. Hei fulan, kenapa kamu ingin masuk surga? Karena saya waktu di dunia sering membaca Al-Quran dengan seni bacanya. Bahkan saya selalu mengajarkan Al-Quran kepada murid-murid saya. Maka hei malaikat, saya berhak masuk surga. Namun ya, hanya Allah lah yang tahu isi hati manusia. Hei ahli tadarus Quran, hei ahli qiraat, kamu tidak boleh masuk surga karena kamu membaca Al-Quran di dunia karena ingin disebut ahli qiraat. Maka si ahli qiraat itu tidak masuk surga. Karena kenapa? Karena di dunia sudah mendapat gelar ahli qiraat. Niatnya harus lurus. Kemudian malaikat bertanya lagi, bercakap lagi, melakukan percakapan lagi terhadap siapa? Terhadap golongan dermawan, ahli sedekah. Ditanya oleh malaikatnya, loh hei fulan, kenapa kamu ingin masuk surga? Karena kami selama di dunia selalu rajin sedekah, selalu rajin infak, selalu rajin amal jariah. Saya banyak membantu membangun masjid, saya banyak membantu membangun pondok pesantren, saya banyak membantu membangun majelis taklim. Tapi kata malaikat, hei fulan, kamu
karena kamu banyak sedekah, banyak infak, banyak amal jariah, banyak membantu masjid, pondok pesantren, majelis taklim, karena kamu ingin disebut seorang dermawan. Akhirnya dia juga tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia di dunianya sudah memperoleh gelar ahli sedekah atau orang dermawan. Maka camkan oleh siswa-siswi, jangan salah lihat bagaimana mulai dari hal yang sangat kecil sampai yang sangat besar. Mulai dari apa? Mulai dari rambutnya rapi, bajunya rapi, kaos kakinya dipakai, sepatunya rapi. Ya, kemudian jangan buang sampah sembarangan. Ini masih ada tasnya, meskipun sedikit. Jadi Bapak pingin lingkungan SMK Salam bersih dari sampah. Kalau kalian merasa punya mata, merasa punya telinga, merasa punya hati yang tidak berubah akhlaknya, berarti punya mata tapi tidak melihat, punya hati tapi tidak merasa, punya telinga tapi tidak mendengar. Tidak buta dua mata, namun tidak melihat. Tidak tuli dua telinga, namun tidak mendengar. Yang tuli itu sombongannya. Yang buta mata hatinya, sehingga tidak mendengar. Telinga dari Tuhan, sehingga tidak melihat tanda kekuasaan Tuhan. Jelas. Ngerti tuh laguna? Kalau dihubungkan dengan surat Al-Baqarah, yang mana? Khatamallahu ala qulubihim. Punya hati namun tidak merasa. Karena kenapa? Ditutup, dikunci oleh Allah. Ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dikunci jadi bongke telinga nanti. Tidak tuli dua telinga, namun tidak mendengar. Ya. Wa ala absarihim, mata anaknya dikunci, ningali, tidak melihat kepada apa? Kebaikan. Tidak buta dua mata, namun tidak melihat. Yang buta mata hatinya. Buta mata hatinya. Yang tuli kesombongannya, sehingga tidak mendengar peringatan dari Tuhan, sehingga tidak melihat tanda kebesaran Tuhan. Jadi lamun mata tidak dipakai untuk melihat kebaikan, ngecil sampah sembarangan, berarti mata sudah dikunci oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, gisyawa, tertutup
penglihatannya sudah dikunci, gisawah tertutup, walahum dan bagi mereka azabun adab siksaan, walahum azabun siksaan alimun yang sangat berat, yang sangat pedih. Jelas itu surat Al-Baqarah. Ya, jelas. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan ya, tolong pakaian sing bersih, sing rapi, bukan pakaian yang baru, bukan. Jadi Bapak ya sudah 5 tahun pakai, tapi kita harus rapi. Ya. Jelas. Jadi di bulan Safar tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita supaya apa? Supaya khatamallahu ala qulubihim wala samihim wala absarihim gisawatu walahum adabun alim, terhindar pada diri kita ya, supaya kita terhindar dari apa? Penyakit hati ya. Karena hatinya sakit, maka matanya tidak melihat, hatinya tidak berasa, telinganya tidak mendengar, karena sudah dikunci kita penyakit hati. Ya, jelas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rapri. Boleh.